Oke, bertemu lagi dengan gua, Bang David. Pada video kali ini gua ingin share ya tentang elo rating tertinggi terbaru gua ya di catur blitz ya pada 10 April 2026 ya. Jadi ini adalah posisi terakhir ya pada saat lawan gua menyerah ya, si Mickey dari Kanada ya, dia menyerah ya karena kemungkinan besar langkah gua berikutnya adalah sekak pion ya, dan mengakibatkan dia kalah pion. Dan waktu pun dia udah kalah ya, gua masih punya 1 menit 5 detik, sedangkan dia tinggal 13 detik lagi ya. Oke, nah jadi ini posisi terakhirnya. Kita lihat aja posisi awalnya ya. Nah ini ya, ini adalah posisi awal ya. Nah, kita langsung lihat aja pertandingannya. Nah, gua biasa menggunakan pembukaan gambit raja ya, karena gua putih. Nah, ini gua kasih umpan pion ke F4 dan diterima. Nah, di sini gua naikkan kuda dan dia mendorong D5 ya. Nah, di sini di rekaman pertandingan ini gua sebagai putih disebut menggunakan pembukaan Abbasiyah Defense. Nah, mendengar kata Abbasiyah gue jadi ingat salah satu kerajaan Islam terkenal ya, tahun 1750 sampai 1258 Masehi ya, kerajaan Abbasiyah, kerajaan muslim terbesar ya, salah satu kerajaan muslim terbesar dan berpengaruh ya, yang beribu kota di Baghdad, Irak ya. Kirain gua ini ada hubungannya sama kerajaan Islam tersebut ya. Mungkin ada ya, tapi sebenarnya nama Abbasiyah Defense ini diambil dari kejuaraan catur tahun 1912 ya, di Kroasia. Nah, ada kota bernama Abbasiyah juga, tapi sekarang udah ganti nama menjadi kota Opatija ya. Jadi udah nggak ada. Kalau sekarang itu di Kroasia Opatija, dulu itu Abbasiyah. Nah, di situ tahun 1912 itu dilangsungkan kejuaraan catur, dan pembukaan yang sering digunakan adalah pembukaan yang kalian lihat ini ya. Jadi ini Abbasiyah Defense ini adalah turunan dari pembukaan gambit raja diterima ya. Karena tadi kan gua umpanin pion diterima sama hitam, itu gambit raja diterima dan dia meneruskan mendorong pion ke D5. Nah, disinilah formasi ini disebut Abbasiyah Defense. Ya. Oke, kita lanjut ke pertandingannya. Langsung aja gua makan. Gua putih ya kan. Nah, dia majukan kuda, gua majukan pion untuk melindungi ya, pion ke C4 untuk melindungi pion D5 gua. Nah, di sini langsung gua makan aja karena gua udah untung satu pion ya. Nah, di sini terlihat posisi pion sama ya. Belum untung ya, sorry. Tadi belum untung. Jadi ini masih sama-sama 6 pion. Nah, gua membuka sekaligus mengancam pion F4 dia. Nah, dia melakukan sekak. Nah, ini juga berbau apa ya? Ini kalau hitam ini seperti ini, seperti pembukaan Bogo ya. Ya, mirip juga ya. Tapi yang dihitung tadi yang pembukaan awal ya, Abbasiyah Defense. Gua tutup. Nah, dia blokir.
gua makan. Nah, dia pin kuda gua ya. Oke, karena ini catur 5 menit ya, jadi total waktunya 10 menit yang mungkin terjadi ya. Tapi setiap pemain dikasih waktu 5 menit ya, yang habis duluan dinyatakan kalah. Ya, jadi selain kita harus menang skakmat, kita juga bisa menang waktu ya. Walaupun kalian buahnya masih banyak ya, lawan kalian buahnya tinggal raja sama pion, terus kalian kalah waktu, kalian dinyatakan kalah ya. Itulah jadi kalau main waktu yang sempit, kita harus bermain cepat ya, berpikir nggak boleh lama-lama. Gua bersiap untuk rokade, dia makan kuda gua makan lagi, dia sekak. Nah, di sini gua geser aja gua. Nah, di posisi ini kacau ya. Emang si Mickey Delaware kalau nggak salah ya. Ini dia pemain bagus ini. Elo ratingnya sebelum gua kalahin 2220 ya. Ini pemain dengan elo rating terbesar yang pernah gua kalahin ya. Ya. Karena ini catur 5 menit jadi gue bisa menang ya. Mungkin kalau catur 10 menit gue belum tentu menang lawan dia ya. Dan gue juga lagi bermain bagus ini ya. Ini kalau lihat posisinya putih udah terancam parah juga nih. Ya, tuh. Ya, dia makan pion gua. Di sini gua cepat-cepat mengeluarkan benteng ya untuk ditukar ya. Nah, dia makan, gua makan, kuda dia pakai menteri. Ya. Dia sekak, gua mundur. Nah, di sini dia mau skakmat ke G1 ya. Lagu lama, kaset kusut. Ya. Nah, di sini otomatis gua langsung ya melakukan blok. Gua makan dulu tapi sebelumnya ya sekak, dan dia posisinya balik seperti tadi dan langsung gua blok ya. Gua blok langsung. Ya. Kalau benteng dia makan kuda E2 gua ya, gua langsung makan pakai raja. Ya kan. Jadi dia nggak mau, dia rugi di situ ya. Akhirnya dia makan pion gua. Nah, di sini gua tertinggal 1 pion ya. Wah, ini gua waktu tinggal 3 menit ya, masih lumayan sih. Tapi gua udah tertinggal 1 pion. Ini untuk lawan yang berat-berat begini, untuk kehilangan 1 pion pun memungkinkan kita untuk kalah loh ya, kalau udah pemain yang bagus seperti ini. Nah, gua backing kuda, gua biarkan pion gua dimakan lagi ya. Gua ingin melakukan pertahanan ya, karena gua berasumsi untuk remis aja ya. Nah, dia ngancam benteng gua langsung makan. Jadi kalau dia makan benteng E1 gua, menteri dia bakalan hilang. Nah, karena pemain bagus, dia tahu trik gua ya. Kebaca. Akhirnya dia menjalankan kuda. Nah, di sini gua mundur sekaligus ngancam benteng dia. Nah, di sini pun kebaca ya. Dia geser benteng dia. Nah, di sini gua mendapatkan langkah lumayan bagus ke G5 ya. Boom. Jadi gua mengancam kuda dan mengancam benteng dia. Ya kan, gua pikir gua bakalan dapat salah satunya, ternyata enggak ya. Kudanya balik lagi. Ya, kudanya balik lagi. Nah, di sini gua ancam nih.
boom. Nah, gua pikir nanti kuda dia bakal kemakan nih, ya. Karena menteri dia kan harus lari. Nggak taunya dia malah mengadu menteri. Nah, ini langkah-langkah bagus ini. Pada saat pertandingan gua nggak mengira dia bisa melakukan langkah ini ya. Luar biasa. Akhirnya gua makan, dia makan menteri gua pin. Nah, gua pin ya kan. Gua nanti tinggal mengambil keuntungan dari pin ini ya. Nah, dia ngancem di sini sebenarnya. Nah, dia ngancem menteri gua ya. Nah, di sini mungkin banyak yang berpikir sebaiknya gua ke C3 ya, tapi kalau gua ke C3 nanti kuda dia makan pion H2 gua ya dan membuat sekak ya. Nah, saat gua sekak, raja gua harus bergeser ke eh, petak E1, F2 atau G1 dan dia hanya tinggal mengangkat gajah D2-nya dan membuat sekak ya. Wah, itu bisa hilang benteng gua. Makanya gua ke F4. Nah, karena untuk menjaga pion H2 gua biar nggak dimakan kuda ya. Ternyata dia pun langsung mundur ke, ya dia mundur ke A5. Langsung gue makan aja dan dia makan juga. Nah, posisinya sama persis ya, cuman letak pionnya aja yang berbeda. Gua dengan 4 pion sama seperti dia, dan kuda dan gajah dia juga sama, kuda dan gajah. Nah, cuman gua memiliki keunggulan waktu ya. Keunggulan waktu gua ini setengah menit lebih banyak ya. Sorry, 1 menit ya, hampir 1 menit ya. 53 detik keunggulan gua ya. Dia dia 105, gua 158 ya, 53 detik ya. Itu cukup banyak. Nah, disitulah ya kan tadi, karena kenapa gue berani memakan benteng dia dan menyederhanakan permainan, karena gue unggul 53 detik. Itu sesuatu yang banyak ya di catur blitz. Gue tinggal memikirkan bagaimana caranya untuk menang waktu ya, nggak perlu memikirkan untuk skakmat ya. Karena dia pemain bagus. Nah, gue ancam kuda dia pergi, kuda gue mulai naik. Nah, dia pun mulai menyerang. Nah, dia kena garpu. Ya, cuman dia bisa melindungi ya. Akhirnya garpu gua sia-sia. Nah, gua majukan pion. Dia majukan pion juga biar terlepas dari serangan kuda gua ya. Nah, gua ancam gajah dia maju. Nah, raja gue ikut bantu serangan. Nah, dia mengancam gajah gua ya. Gua adu. Nah, disinilah ya. Di sini gua udah menang waktu nih, jadi gua berani ngadu. Akhirnya dia nggak mau ya. Nah, sekarang kudanya yang gua ancam. Nah, kudanya dia lindungi. Sekarang gajahnya gua ancam. Nah, di sini ini kalau dia makan, dia unggul 1 pion padahal ya. Ya, entah dia makan pakai kuda duluan atau gajah duluan, dia unggul 1 pion. Ya, tapi kuda gua di C6 ini bisa sekak. Ya kan, bisa sekak, bisa nyekak ke E7 ya, ada ancaman ke E7 ya. Jadi bisa sekak pion juga. Ya kan? Nah,
bisa skak pion. Atau pion dia yang berada di A6 ini pasti kena juga ya. Intinya itu sebenarnya dia masih seimbang sama gua ini ya. Cuman karena dia terjepit waktu, jadi dia itu gelagapan. Ya, gelagapan, intinya seperti itu ya. Akhirnya dia diancam mundur. Nah, disinilah dia menyerah. Pada saat dia mundur, gua langsung dinyatakan menang. Kenapa menyerah? Karena dua pion dia di F5 dan G5 itu bakalan hilang dua-duanya. Gimana hilangnya bang? Nah, gua tinggal jalanin kuda C6 ke E7, sekak pion F5 ya. Jadi sekak sekaligus ngancem pion F5. Nah, otomatis raja dia kan ngedeketin kuda atau kemana lah gitu. Nanti pion yang di F5 ini gua makan nama kuda putih, otomatis udah nggak ada pionnya. Kuda dia di E4 pun terancam sama raja gua, otomatis dia mindahin kudanya juga kan. Nah, pada saat dia mindahin kuda ya kan, pion G5 dia bisa gua makan menggunakan gajah E3 gua gitu. Jadi intinya kemungkinan besar ya hilang lah dua pion F5 dan di G5 dan F5 dia pionnya bakalan hilang. Jadi dia tinggal memiliki dua pion, sedangkan gua masih 4 pion. Ya, walaupun gue belum tentu bisa menang skakmat, tapi udah pasti gue menang waktu karena 4 pion ini pasti salah satunya gue jaga. Ya kan, jangan sampai dituker sama kuda atau peluncur dia. Dan dia tinggal waktu 13 detik lagi, sedangkan gue masih punya waktu 1 menit. Ya pasti dia kalah waktu, kemungkinan besarnya seperti itu, makanya dia menyerah. Nah, oke, jadi itu adalah elo rating tertinggi gua di chess.com ya. Jadi baik ballet, blitz ataupun rapid. Nah, ini elo rating tertinggi gua selama di chess.com itu kategori blitz ya. Blitz 5 menit. Ya. Pokoknya ini masuk kategori blitz ya. Dan yang gua mainkan ini blitz 5 menit ya, 5 menit murni. Jadi elo rating tertinggi gua ada di blitz 2307. Elo rating yang sangat tinggi, yang sulit untuk gua capai ya. Oke, jangan lupa like, subscribe, and share. Oke.